Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Papa Kiki ya. Papa Kiki kali ini ngonten lagi buat video lagi tentang ngaji. Papa Kiki lagi mudah-mudahan bisa memasyarakatan ya. Minimal buat Papa Kiki, maksimal buat yang mendengarkan ya one day one ayat. Kalian bisa ngaji sehari bisa gitu kan. Contohnya umpamanya Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim shadaqallahul adzim, saking perlunya kita bisa one ayat seperti itu. Jadi ini adalah tadarus berkah daripada kemarin bulan Ramadan ya teman ya. Jadi bulan Ramadan kemarin Pak Kiki senantiasa alhamdulillah bisa mengaji gitu kan. Jadi mengaji Pak Kiki buat konten, mudah-mudahan gitu kan berkah bagi semua. Jangan lupa ya ditonton sampai tamat ya videonya Pak Kiki. Baik para YouTuber pemula silahkan berkumpul di sini gitu kan, kalian sama-sama yang masih mengejar subscriber 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, silahkan kalian di sini tonton terus videonya Papa Kiki, kemudian kalian kasih subscribe ke video Papa Kiki. Kalian yang baru menonton selamat datang, silahkan menonton videonya Papa Kiki seperti itu ya. Kemudian tonton full durasi, setelah tonton kalian tinggalkan jejak dengan memberikan jempol, jangan pelit juga memberikan jempol ya, dan komentar. Insya Allah ya nanti komentar akan dikembalikan dan Pak Kiki akan menonton video kalian, ditonton full durasi ya. Jadi silakan kalian para YouTuber pemula silakan kumpul di sini, kalian semua bisa bersilaturahmi. Bagi kalian yang punya spirit fighting together ya, atau saling kunjung seperti itu ya, kita sama-sama ya gotong royong di sini. Teman-teman silakan tonton kemudian dikasih subscribe dan tinggalkan jejak kalian dengan like dan komen seperti itu ya. Dan Papa Kiki pasti akan mengembalikan komen kalian. Ini jadi ngebahas tutorial karena kan Pak Kiki kali ini mau ngaji. Alhamdulillah ini adalah sebuah terusan daripada waktu kemarin Ramadannya ya, 14 kemarin Ramadan Papa Kiki senantiasa ngaji one day one ayat. Papa Kiki punya hancanya pada Quran surat An-Nahl ayat 30 berapa ya, ayat 32 gitu kan. Jadi itu hanca atau terusan kita sama-sama mendengarkan. Mudah-mudahan kalian yang mendengarkan akan mendapatkan berkah ya. Minimal dengarkan dengan sungguh-sungguh, atau mungkin kalian juga akan terpancing untuk senantiasa jangankan hanya Papa Kiki bisa ngaji, kalian juga bisa ngaji. Kalau emang kalian YouTuber ya kontenin juga seperti itu ya. Baik, langsung saja. Jadi sebelum Papa Kiki ngaji gitu kan, Papa Kiki seperti biasa akan talim wa ta'alum ya. Talim wa ta'alumnya di sini kan bukunya ada talim wa ta'alum, kitab pada amal, ada padilah sholat, dikir seperti itu ya, padilah Quran, padilah Ramadan. Nah seperti ini nih bukunya nih temen nih, tuh ya besar ya, tuh bukunya ada padilah tablik, padilah Ramadan, hikayat para sahabat dan keruntuhan umat. Jadi talim wa ta'alum ya seperti ketahui adalah sebuah usaha pada zaman Nabi di Masjid Nabawi, dipimpin oleh seorang amir menjelaskan tentang sunnah Rasulullah seperti itu ya. Baik, langsung saja kita tablik. Bismillahirrohmanirrohim. Hikayat para sahabat pada tahun mukodimahnya ya, mukodimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami memuji Allah serta memanjatkan sholawat dan salam ke atas Rasul yang mulia, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut yang mempertahankan perjuangan agama yang hak. Pada tahun 1353 Hijriah, seorang hamba Allah dan sekaligus seorang murabi pembimbing telah menyuruh saya untuk menulis sebuah kitab berbahasa Urdu yang menjelaskan tentang riwayat kehidupan para sahabat Rasulullah SAW beserta para wanita dan ahli keluarganya yang penuh dengan nilai keagamaan. Orang-orang yang punya kegemaran membaca kisah-kisah fiksi yang merusak dapat mengganti kegemaran mereka dengan membaca kisah-kisah yang sangat berharga ini.
sehingga menambah gairah dalam mengamalkan agama. Di samping itu para ibu-ibu di rumah bisa menceritakan dongeng-dongeng, bisa menceritakan dongeng-dongeng bohong ketika menirukan anaknya, dengan menggantinya dengan dongeng menceritakan kisah sahabat kepada anaknya. Dengan demikian akan tumbuh kecintaan dan penghormatan kepada para sahabat dalam hati anak-anak, sehingga hati-hati mereka akan senantiasa condong kepada perintah-perintah agama. Bagi saya, perintah dan petunjuk beliau ini sangat penting untuk dilaksanakan. Selain saya merasa tenggelam kepada kebaikan beliau, saya pun berharap dengan menunaikan keinginan dan cita-cita orang saleh yang dekat dengan Allah akan menjadi sumber kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sayang pada saat ini kondisi kesehatan yang kurang baik, sehingga saya tidak dapat langsung menunaikan keinginan saya itu. Tapi karena selama 4 tahun berturut-turut saya terus mendengar permintaan beliau, sampai akhirnya saya merasa malu kepada beliau dan keluarganya. Pada bulan Safar tahun 1357 Hijriah saya menderita suatu penyakit. Penulisnya ya, sehingga saya harus beristirahat beberapa hari lamanya. Maka timbul di dalam pikiran saya untuk menggunakan waktu tersebut untuk menunaikan pekerjaan yang penuh berkah ini. Saya berpikir, jika kelak karya tulis ini hasilnya tidak begitu disukai oleh beliau, tidak mengapa. Yang penting waktu saya telah digunakan untuk pekerjaan yang sangat berharga dan mengandung banyak keberkahan. Tidak ada keraguan mengenai kisah-kisah para kekasih Allah. Sangat diyakini bahwa perjalanan hidup mereka mengandung nilai-nilai kebenaran dan mengandung pelajaran bagi kita semua. Lebih istimewa lagi, para sahabat adalah orang pilihan Allah yang menjadi pengiring kekasihnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangatlah penting untuk meneladani mereka. Selain itu, dengan sering menyebut dan mengulang kisah-kisah perjalanan hidup orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebabkan turunnya rahmat kepada kita. Pemimpin para ahli sufi Junaid al-Baghdadi berkata, membaca kisah sahabat adalah salah satu bukti rasa syukur kepada Allah yang menguatkan hati para pengikutnya. Ada seorang yang bertanya kepada beliau, apakah ada dalilnya? Beliau menjawab, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Hud ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusuli ma nusa bitu bihi puadaka waja'aka fi hadihil haqqu wa mau'idatu wa dikrolil mu'minin. Dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami menceritakan kepadamu, yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan di dalam cerita ini engkau mendapatkan kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini ada satu hal yang sangat penting di dalam meneguhkan hati yang perlu saya tuliskan, yaitu untuk diri saya sendiri merupakan rahasia, begitu juga untuk orang lain menjadi sumber nasihat untuk orang Islam pada umumnya, mengingat kepada amal kebajikan, ya, bahwa baik dari hadis-hadis Nabi, dari ucapan kisah-kisah para wali Allah atau yang terdapat di dalam kitab Masail, maupun dari nasihat dan petunjuk orang yang melihat atau mendengar sekali saja lalu sudah merasa cukup dengan usahanya yang sebatas itu. Tetapi untuk dapat benar-benar memahami sesuatu, setidaknya ia mesti membaca dan pelajarinya berulang-ulang, sehingga kita harus benar-benar mengusahakan kesiapan untuk menerima. Abu Sulaim Darani, seorang yang soleh, berkata, suatu ketika saya hadir dalam majelis untuk mendengar nasihat. Nasihat yang saya dengar sangat berkesan di dalam hati. Setelah orang yang memberi nasihat itu selesai memberikan nasihat, maka kesan itu pun mulai hilang dari hati saya. Kemudian saya menghampiri majelis itu untuk kedua kalinya dan mendengarkan lagi nasihat itu. Pada hari yang kedua ini kesan terasa pada diri saya sampai pada saya berjalan menuju rumah.
Untuk ketiga kalinya saya menghadiri, maka kesannya tetap melekat sampai ke rumah. Sejak itu saya putuskan untuk meninggalkan kemaksiatan yang menyebabkan saya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga membaca buku-buku agama. Jika membaca hanya sekali, maka kesannya kurang memuaskan ya, teman. Untuk itu sangat perlu bagi kita untuk berulang kali membaca agar isi bacaan itu dapat meresap ke dalam hati seperti itu. Untuk mempermudah, untuk lebih memberi kesan ke dalam hati para pembaca, maka saya membagi buku ini menjadi 12 bab, satu bab penutup seperti itu ya. Nah, mungkin nanti besok akan, tadi hanya sebatas mukodimah. Mungkin mudah-mudahan kalau kita dikasih umur, dikasih kesehatan, besok Papaki akan ngonten insya Allah ta'lim wa ta'alumnya tentang ketabahan di dalam menghadapi kesulitan, hikayat para sahabat ya. Baik, mudah-mudahan itu dapat dicontoh ya bagi kalian yang mendengar dan siapapun gitu kan. Jadi ketika kita menghadapi hidup hanya sebatas Allah memberikan ujian kepada kita, bagaimana ujiannya para sahabat dahulu ya, bagaimana beratnya ujian yang Allah berikan kepada sahabat lebih dahulu, tidak secuil apapun ujian yang diberikan kepada kita, dan kita akan meyakini bahwa Allah tidak akan memberikan ujian sebatas di luar daripada kemampuan. Kita yakin itu. Mudah-mudahan ketika kita yang sedang menghadapi gundah gulana gitu kan, yang senang menghadapi kepanikan dan lain sebagainya, yuk kita ambil air wudhu, kita sholat 2 rakaat, kemudian kita ngaji. Mungkin ada berkahnya ketika kita mempunyai suatu masalah gitu kan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu ya. Mungkin untuk hikayat para sahabat tadi insya Allah Papa Kiki besok akan teruskan. Sekarang Papa Kiki akan meneruskan hanca Quran surat An-Nahl, Quran surat 13 ayat ke-32 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah pembukaan dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 32. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Hal yang zuruna illa antatiyahumul malaikatu subhanallah tatiyahumul malaikatu ya amru rabbik kadzalika fa'alal ladzina min qablihim wa ma dzalamuhumullahu walakin kanu anfusahum yadlimun. Fa'asobahum sayyi'atu ma amilu wa haqqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Wa qala allazina asyraku law sa'allahu ma abadna min duni min sayyin nahnu wala abauna wala harramna min dunihi min syai' kadalika fa'alal ladzina min qablihim fahal 'alar rasulil illal balagul mubin. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut
tagut. Paminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dolalat. Fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukazzibin. Intaris ala hudahum fa innallaha la yahdi may yudillu wa ma lahum min nasirin. Fa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullaha may yamut. Bala wa'dan alaihi haqqan walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Liyubayyina lahumul ladzi yakhtalifuna fi wal ya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadibin. Innama qauluna li syai'in iza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Shadaqallahul adzim. 40 ya. An-Nahl ayat ke-40. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman, terima kasih kalian yang masih menonton gitu kan channelnya Papa Kiki. Ya, mudah-mudahan kita semua kebagian berkah barang siapa yang pelajari agama seperti itu ya, karena akan mendapatkan sakinah, berkah dan lain sebagainya seperti itu, dengan catatan untuk senantiasa mendengarkan dengan sungguh-sungguh seperti itu ya. Baik teman-teman, Pak Kiki senantiasa mengajak untuk apa ya, kalian harus apa, bagi teman-teman yang masih gitu kan belum mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, beruntung kalian ketemu channelnya Papa Kiki ya. Kalian tonton sampai habis, mudah-mudahan berkah videonya, dan kalian silahkan subscribe gitu kan. Subscribe yang dari kalian akan menambah motivasi kepada Pak Kiki untuk Papa Kiki ke depan bisa lebih bersemangat dan bisa mengembangkan channelnya Pak Kiki seperti itu. Jadi kita Papa Kiki bisa semangat untuk konten gitu. Jangan lupa ditonton ya Pak teman ya. Jadi intinya kalian yang ingin segera mendapatkan 1000 subscribe, beruntung ketemu channel Papa Kiki, tonton terus channel Papa Kiki, kemudian kalian tinggalkan jejak gitu kan dengan jempol dan komen, dan 100% Papa Kiki kembalikan. Biarpun Papa Kiki menunggu jeda ya, karena bagaimanapun YouTube senantiasa lebih apik ya. YouTube senantiasa robotnya akan mendeteksi kalau kita terlalu barbar gitu kan. Kita saja harus berkomen sesuai dengan aturan YouTube ya. Jangan senantiasa memberikan komen spam, bagus bang, keren, seperti itu ya, mantap seperti itu ya. Itu mungkin nanti komentarnya akan disembunyikan YouTube seperti itu ya. Dan jangan aneh ya. Kalian kemarin ada yang bertanya di kolom komentarnya Pak Kiki, bang, Papa Kiki bagaimana sih, kok saya sering nonton film orang gitu kan, video orang, tapi kenapa malah subscribe saya hilang ya. Nah begini teman ya, perlu kalian lebih teliti ya. Kalian yang punya spirit fighting together, bergotong royong, Papa Kiki juga sering bergotong royong ya, karena Papa Kiki dengan subscribe yang alhamdulillah udah hampir mendekati 5000, Papa Kiki senantiasa bergotong royong, Pak Kiki senantiasa kunjung sana kunjung sini seperti itu ya.
Ya mungkin dengan satu tema ya gitu kan. Papa Kiki tonton video orang. Nah, intinya kalian yang akan merugikan keduanya. Kalau kalian senantiasa subscribe, sub itu tidak sesuai aturan ya. Subscribe, kalian mungkin bisa subscribe channelnya, kemudian besok lusa dengan meninggalkan jejak, Papa Kiki akan subscribe balik. Percaya deh teman ya, Papa Kiki subscribe balik dan ditonton, karena Papa Kiki senantiasa menganjurkan untuk menonton. Oh iya, kalian mungkin pernah mendengar ya dari Bang Insan Tutor bahwa untuk apa mengupload video juga gitu ya. Tapi maaf ya, karena ini kontennya religi, mungkin ya untuk tutorialnya kita jelaskan di videonya yang nanti gitu ya, yang jelas. Mudah-mudahan kita semua khususnya kalian yang masih menonton mendengarkan dengan seksama. Pepaki barusan ngaji dan kalian juga mendengarkan Pepaki juga, kalau ada orang mengaji terasa redup hati ini ya, adem hati ini, seperti itu ya. Karena apa, mungkin Allah telah memberikan ketenangan bagi orang yang mendengarnya, apa akan mendengar, akan terasa adem tenang di hati gitu. Jadi itu adalah ciri yang Allah telah memberikan ketenangan setelah kita mendengarkan ayat-ayat lantunan ayat suci, terus belajar tentang agama, seperti itu ya. Beruntung seperti itu ya. Ya, mungkin kalian senantiasa hari demi hari berdoa, mudah-mudahan ya Allah ya Tuhan, mudah-mudahan hari ini akan lebih baik dari hari kemarin, dan besok lusa mungkin harus bisa lebih baik dari hari ini, seperti itu. Kita berdoa seperti itu. Kita juga harus berdoa, ya Allah, perbaiki pula ibadah kami, perbaiki pula ibadah hambamu ini kepadamu ya Allah gitu kan. Jadi hari demi hari kalian harus senantiasa memperbaiki kualitas ibadahmu, rajin mengaji, setelah sholat rajin mengaji, berzikir, atau mungkin ta'lim baca buku Fadilah Amal gitu. Mungkin itu akan lebih mendekatkan engkau, Anda teman-teman, kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin dicukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Papa Kiki pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.